سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى صراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين القائل قل إن الموت الذي تفرون منه وإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى قال الله تعالى بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat merupakan hari raya Mingguan, khususnya bagi kita umat muslim. Maka daripada itu di momen yang penuh dengan kekhusyuan insyaallah bertabur kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kita semuanya, marilah kita mengangkat bendera putih kepada Allah, mengaku menyerah atas apa kelalaian kemaksiatan yang hari ini kita sembunyikan, kesalahan yang mungkin hari ini masih kita lakukan. Maka di momen ini saya mengajak kita semuanya, marilah kita bermuhasabah, bertobat kepada Allah, memohon ampun, serta meningkatkan rasa cinta terhadap diri kita, menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang yang akan diberi hidayah, diberi ampunan dan dinaikkan derajatnya sehingga kita masuk dalam orang-orang yang bertakwa. Salawat dan taslim juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, menjadi kalimat pamungkas kita, harapan menjalankan sunnahnya. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa lurus, umat yang senantiasa mengikuti khutuwah baginda, dan umat yang senantiasa Allah lindungi serta Allah arahkan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Hari ini jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dalam kehidupan pasti selalu berusaha untuk mengejar kebahagiaan, menanti kebahagiaan, merindukan ketenangan, serta terus berdoa bagaimana kita mencukupi keinginan, kebutuhan, serta bagaimana bisa kita membahagiakan orang-orang di sekeliling kita yang hari ini menjadi tanggung jawab kita.
Maka daripada itu Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang mana biasa kita sebut doa satu jagat, yang mungkin doa ini selalu kita panjatkan di akhir doa sebelum mengucapkan Al-Fatihah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam doa ini selalu kita panjatkan bagaimana kita bisa mengarungi ujian yang Allah berikan dalam kehidupan ini dengan hasan, dengan kebaikan. Kita ketahui dan kita sadari bahwasanya nikmat kehidupan yang hari ini kita rasakan itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Waktu yang mungkin hari ini kita gunakan, ada yang merasa waktu adalah hal yang penting sehingga mereka memanage waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun ada juga yang menganggap enteng, menganggap ringan, formalitas saja waktu tersebut. Seakan-akan kewajiban kita sholat sama halnya kewajiban Allah memberikan waktu kepada kita. Padahal waktu yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia itu akan berada dalam tempat, dalam kondisi yang sangat buruk. Ilal ladina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali mereka yang terus berusaha untuk beriman dan menjaga sholat serta mengerjakan perbuatan amal-amal yang baik. Kita ketahui bahwasanya kematian ini bagian dari hal yang wajib semua makhluk rasakan. Siapapun kita hari ini, apapun kita hari ini, bagaimanapun kondisi kita hari ini, sehat, sakit, senang, bahagia, kita tahu bahwa kematian itu selalu berada di ubun-ubun kita. Dan kapanpun itu, dalam kondisi bagaimanapun itu, ia bisa dapat datang kepada kita dan menjemput kita untuk kembali mempertanggungjawabkan apa yang telah hari ini kita rasakan dan nikmati. Entah hari ini kita sedang melaksanakan hal yang baik, entah hari ini kita sedang menyembunyikan keburukan, kematian itu akan tetap melekat kepada kita. Allah pun menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, semua yang hidup, hari ini yang bernafasnya 1 detik ribuan kali, hari ini yang nafasnya tersengal, hari ini yang baring di depan, hari ini yang bebas berjalan, hari ini yang bisa makan, hari ini yang puasa, semuanya akan merasakan kematian. Tapi selama kematian itu belum datang, maka Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan berbagai macam cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kau semuanya akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan bertemu kembali kepada Allah, dan kita akan dikembalikan, entah dalam kondisi kita siap maupun tidak siap. Maka daripada itu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ujian kebaikan dan keburukan yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus sadari dan harus bisa menjawab, harus bisa mengerjakan, harus bisa menuntaskan. Entah itu dalam kondisi yang baik, entah itu dalam kondisi yang bagaimanapun, maka kita harus berusaha tetap mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wa ilaina turja'un bukan hanya nanti menunggu kita mati, tapi dalam hal tersebut, dalam kalimat tersebut, dalam kata wa ilaina turja'un, itu menegaskan bahwasanya kita harus bisa, kita harus mampu, dan kita harus pastikan apapun yang hari ini kita lewati,
apapun yang hari ini kita pilih, apapun yang hari ini kita tentukan untuk menjawab ujian Allah, kita pastikan semuanya kembali, semuanya bernaung, dan semuanya berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan itu semuanya? Sudahkah kita niatkan apapun yang kita pilih hari ini, apapun yang kita kerjakan ini untuk Allah, atau untuk diri kita, atau untuk ego kita, atau hanya untuk kepuasan kita? Inilah yang harus kita tanya diri kita sendiri yang insya Allah dimuliakan. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk kita. Dalam Qur'annya Allah menegaskan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan ayat yang tadi saya bacakan. Allah mengatakan walanabluwannakum. Dalam kalimat itu ada dua penekanan, la dan na. Walanabluwanna itu adalah dua kalimat penekatan yang pasti akan diberikan kepada semua. Entah itu ia beriman atau tidak, entah itu dia bertakwa atau tidak, entah ia sholat atau tidak, entah itu ia beriman atau tidak. Allah mengatakan semua akan diuji, semua akan diberi ujian, diberi cobaan. Sedikit ketakutan, minal khawf wal ju', rasa lapar, wal nafsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, hati, wal thamarat, dan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Pertanyaannya adalah, siapakah mereka yang sabar? Apakah yang sabar yang tidak marah? Apakah mereka yang sabar yang mengeluh? Apakah mereka sabar yang tidak menyalahkan orang lain? Kata Allah, orang sabar adalah alladzina idza asabatkum musibah, yaitu orang-orang yang apabila terkena musibah, entah itu dalam musibah baik, entah dalam musibah buruk, ia selalu berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hakikat dari kalimat ini adalah kita tidak pernah melekatkan apapun yang hari ini kita kuasai, apapun yang hari ini kita merasa miliki, apapun yang hari ini kita merasa atasi dan lain sebagainya milik diri sendiri. Tapi selalu kita merasa bahwa semuanya ini adalah milik Allah. Tangan kita milik Allah, otak kita milik Allah, pribadi kita milik Allah, mata kita milik Allah, rumah kita, bahkan anak, istri, harta kita, semuanya milik Allah. Ketika kita merasakan itu, maka itulah mereka orang-orang yang sabar, sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Maka hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momen Jumat ini, marilah kita muhasabah. Berapa banyak harta yang kita banggakan, rasa kita miliki, sehingga kita rendahkan orang lain. Berapa banyak dengan badan besar kita, otot kita rendahkan orang lain, kita siksa orang lain dan lain sebagainya. Berapa banyak kata yang kita keluarkan yang menyakiti orang lain, dan berapa banyak kata yang kita keluarkan yang membahagiakan orang lain. Berapa banyak langkah yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Allah. Berapa banyak langkah yang kita lakukan hanya untuk kepentingan pribadi. Maka daripada itu, momen Jumat yang penuh dengan kebaikan ini, saya mengajak kita semuanya, marilah kita kembali kepada Allah. Kembalilah sebelum Allah benar-benar menutup semuanya, sehingga kita menyesali waktu yang telah Allah berikan, kesehatan yang telah Allah berikan, bahkan mungkin sakit yang Allah berikan. Mungkin hari ini kita memiliki hutang banyak, maka daripada itu marilah kita perbanyak sujud bahwa hutang itu adalah dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah, dan semoga Allah menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Hari ini kita memiliki harta yang banyak, bahkan mungkin kita memberikan hutang, maka marilah kita merasa bahwa harta itu milik Allah,
Di setiap harta-harta kita ada hak orang lain yang harus kita bahagiakan, ada hak orang lain yang harus kita bantu. Dan mungkin kita menjadi salah satu orang yang bisa bahagia karena mungkin banyak perut orang, banyak mulut orang, banyak hajat orang yang harusnya Allah bisa berikan secara langsung, tapi kita menjadi wasilah untuk mereka yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ma zahara minha wa ma baṭan hafizu 'ala ta'ati wa qudril himma wal jama'ah wa 'alamu anna Allah amarakum bi amri bada fi nafsi antana bi malaikati kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wal su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iri buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.